Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, tetap semangat belajarnya ya, walaupun hari ini masih belajar daring. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Harus terus semangat belajarnya ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar matematika ya, masih di bab skala dan sekarang materinya ukuran sebenarnya ya. Silakan dipersiapkan buku matematikanya dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian serap dan kalian pahami. Tujuan pembelajaran hari ini ya, diharapkan siswa mampu menentukan ukuran sebenarnya dari suatu benda apabila diketahui skala dan ukuran denah atau gambarnya, dan siswa mampu menghitung luas sebenarnya dari suatu benda yang diketahui skalanya dan ukuran denah atau gambarnya. Ukuran sebenarnya ya, ukuran sebenarnya merupakan perbandingan antara ukuran pada peta dengan skala. Nah, rumus ukuran sebenarnya adalah ukuran pada peta dibagi skala. Nah, ukuran sebenarnya dengan jarak sebenarnya ini sama ya anak-anak. Kalau kemarin jarak sebenarnya itu untuk menghitung jarak antar kota ya, jarak kota A ke kota B, jarak kota Semarang ke kota Solo ya. Sementara ukuran sebenarnya ini untuk mencari ukuran panjang, lebar, tinggi sebenarnya suatu benda, suatu ruangan, atau suatu bangun datar ya. Ukuran sebenarnya juga bisa digunakan untuk mencari luas sebenarnya atau keliling sebenarnya suatu benda, suatu bangun datar, atau suatu ruangan ya. Nah, satuan yang digunakan dalam ukuran sebenarnya biasanya yaitu satuan meter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti berikut. Ya, ini tamannya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm. Nah, skalanya yaitu 1:400. Nah, perintahnya tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya, lalu carilah luas sebenarnya taman tersebut. Nah, berarti kita cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, baru kita bisa mencari luas sebenarnya. Nah, yang pertama kita cari dulu panjang sebenarnya ya. Di sini Ibu singkat menjadi PS. Nah, rumus panjang sebenarnya yaitu ukuran pada gambar dibagi skala. Nah, ukuran yang dipakai ialah ukuran panjang ya anak-anak. Atau di sini Ibu tulis rumusnya yaitu panjang pada gambar dibagi skala ya. Nah, masukkan panjangnya yaitu 5 cm ya. Yang ini panjang, yang ini lebar ya anak-anak. Nah, panjangnya 5 cm dibagi skalanya yaitu 1/400. Nah, setelah itu dibalik ya menjadi perkalian. Jadi 5 dikali 400/1. Nah, ya, ini menjadi 5/1. Setelah itu dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 dikali 400 sama dengan 2000.
Nah, satuannya jangan lupa ditulis ya anak-anak, 2000 cm. Nah, setelah itu penyebut kali penyebut. Per 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, 2000 per 1 sama dengan 2000. Ya. Nah, dapat panjang sebenarnya itu 2000 cm ya, karena di sini hasilnya besar, maka kita ubah ya cm menjadi meter. 1 meter sama dengan 100 100 cm ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, kalau 2000 cm berarti 2000 dibagi 100. Nah, ya 2000 dibagi 100 sama dengan, coret nolnya sama banyak ya anak-anak. Nah, di sini ada nolnya 2, berarti di sini kita coret nolnya 2. Nah, sisanya 20 dibagi 1 sama dengan 20 meter. Nah, satuan akhirnya jangan lupa ditulis ya anak-anak. Jadi dapat panjang sebenarnya yaitu 20 meter. Nah, lalu kita cari lebar sebenarnya. Ya, di sini Ibu singkat menjadi LS. Nah, LS-nya sama ya, rumusnya yaitu ukuran pada gambar dibagi skala. Ukuran yang digunakan yaitu ukuran lebarnya, ya, lebar pada gambar dibagi skala. Masukin lebar tamannya pada gambar yaitu 4 cm. Lebar yang ini ya anak-anak ya. 4 cm dibagi skalanya yaitu 1/400. Nah, setelah itu dibalik ya menjadi 4 dikali 400 per 1. Nah ya, ini menjadi 4/1. Nah, setelah itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikali 400 sama dengan 1600. Satuannya jangan lupa ditulis yaitu 1600 cm. Nah, penyebut dikalikan penyebut berarti per 1 kali 1 sama dengan 1 ya. 1600 cm per 1 sama dengan 1600. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk satuannya kita rubah ya ke meter ya. 1600 cm sama dengan berapa meter? Yaitu 1600 dibagi 100. Nah, dicoret nolnya sama banyak ya anak-anak. Nah, dapat 1600 cm. Didapat ya 16 dibagi 1, sisanya 16 bagi 1 sama dengan 16. Satuannya apa? Meter ya. Nah, dapat panjang sebenarnya 20 meter, lebar sebenarnya 16 meter. Ya, selanjutnya kita cari luas taman. Nih, luas taman tersebut. Ya, berarti luas sebenarnya. Nah, Bu singkat LS ya. Luas sebenarnya. Nah, lihat tamannya berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Nah, berarti kita cari luas tamannya yaitu dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Nah, rumus luas persegi panjang apa anak-anak? Ya, yaitu panjang kali lebar. Nah, karena di sini kita mencari luas sebenarnya, berarti kita pakai ukuran panjang sebenarnya dengan lebar sebenarnya ya. Jadi rumusnya panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya ya.
masukin panjang sebenarnya yaitu 20 meter dikalikan lebar sebenarnya yaitu 16 meter. Nah, 20 dikali 16 sama dengan 320. 20 kali 16 sama dengan 320. Ini meter dikali meter sama dengan meter pangkat 2. Ya, didapat luas taman tersebut ya luas sebenarnya sama dengan 320 meter pangkat 2. Ya, didapat panjang sebenarnya 20 meter, lebar sebenarnya 16 meter dan luas taman sebenarnya adalah 320 meter pangkat 2. Ya, sampai sini paham anak-anak? Selanjutnya contoh soal yang kedua ya. Sebuah bangun berbentuk seperti gambar ya, ini sebuah bangun berbentuk seperti gambar dengan skala 1:300. Tentukan luas sebenarnya bangun tersebut. Ya, di sini ada dua bangun gabungan ya, dua bangun persegi panjang yang digabung. Nah, ini kita cari luas sebenarnya. Ini bangun satu ya, ini yang ini bangun satu dan yang ini bangun 2. Kasih tanda dulu ya. Nah, kita cari terlebih dahulu luas bangun yang pertama ya. Nah, karena kita mau mencari luas sebenarnya, berarti kita cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya ya. Bangun yang pertama dulu ya. Itu kita cari dulu, di sini kan sudah diketahui lebarnya ya, lebarnya berarti lebar sebenarnya. Nah, anak-anak ya, tadi kan rumus ukuran sebenarnya yaitu ukuran pada peta dibagi skala ya. Nah, untuk cara yang mudah ya, ada cara yang kedua ya, cara yang lebih mudah yaitu ukuran pada gambar dikali skala ya, tapi skalanya gunakan perbandingan yang di belakang nih, perbandingan yang ini ya. Di lebar sebenarnya sama masukin lebarnya 5 cm dikalikan skalanya yaitu 300. Nah, setelah itu dikalikan 5 dikali 300 sama dengan 1500 cm. Nah, ini diubah ke meter ya, dibagi 100. Coret nolnya sama banyak menjadi 15 meter. Nah, dapat lebar sebenarnya bangun 1 15 meter. Sekarang kita cari panjang sebenarnya. Ya, panjangnya ini panjang keseluruhan ya, anak-anak. Ini panjang keseluruhannya. Panjang keseluruhannya 10 cm. Panjang bangun 2 4 cm. Berarti panjang bangun 1 10 dikurang 4. Ya, 10 dikurang 4 sama dengan 6 cm ya. Berarti ini panjangnya 6 cm. Ya. Nah, berarti panjang sebenarnya 6 cm. Dikalikan yaitu 300. Nah, dikalikan skalanya 300. 6 dikali 300 sama dengan 1800 cm. Nah, ini kita ubah menjadi meter, jadi menjadi 18 meter ya, coret nolnya 2.
Nah, sudah didapat lebar sebenarnya 15 meter, panjang sebenarnya 18 meter. Nah, barulah kita cari luas sebenarnya. Ya, karena bangunnya berbentuk persegi panjang, maka kita pakai rumus luas persegi panjang. Ya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, karena di sini mencarinya luas sebenarnya, maka pakai ukuran yang sebenarnya. Ya, berarti rumusnya panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Masukin panjang sebenarnya adalah 18 meter dikalikan 15 meter. Sama dengan berapa? 18 dikali 15 sama dengan 270 meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Ya, didapat luas sebenarnya bangun yang pertama adalah 270 meter pangkat 2. Ya, selanjutnya kita cari luas sebenarnya yang bangun kedua. Ya. Nah, sebelum mencari luas sebenarnya, kita cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya ya. Nah, ini kita cari dulu panjang sebenarnya, bangun yang kedua. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 9 cm. Ya, berarti 9 cm dikalikan skalanya 300. 9 kali 300 sama dengan 2700 cm. Nah, ini diubah ke meter menjadi nolnya coret 2 menjadi 27 meter. Ya, didapat panjang sebenarnya bangun yang kedua 27 meter. Sekarang kita cari lebar sebenarnya. Di lebarnya, ini lebar ya. Bangun yang kedua lebarnya 4 cm. Dikalikan skalanya yaitu 300. 4 dikali 300. Sama dengan 1200 cm. Nah, ini kita ubah ya. Didapat lebar sebenarnya 12 1200 cm. 1200 cm nya ini kita rubah ke meter. Coret nolnya 2 menjadi 12 meter. Nah, didapat ya. Bangun yang kedua panjang sebenarnya 27 meter, lebar sebenarnya 12 meter. Nah, setelah itu kita cari luas sebenarnya. Berarti panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Sekian panjang sebenarnya 27 meter ya, dikalikan 12 meter. Sama dengan 27 kali 12 berapa? 27 kali 12 sama dengan 324 meter pangkat 2. Ya, didapat luas sebenarnya bangun yang kedua yaitu 324 meter pangkat 2. Nah, setelah kita dapat luas sebenarnya dari bangun 1 dan bangun 2, lalu kita jumlahkan ya, karena ini
bangunnya gabungan, ya berarti kita jumlahkan ya. Luas keseluruhannya berarti Ibu singkat ya, ini LK menjadi luas keseluruhan. Luas keseluruhan yaitu bangun 1 ditambah bangun 2 ya, luas bangun 1 tambah luas bangun 2, luas sebenarnya ya. Masukin luas sebenarnya bangun yang pertama yaitu 270 meter pangkat 2. Nah, ditambah luas sebenarnya bangun yang kedua. Luas sebenarnya bangun kedua yaitu 324. Maaf ya anak-anak, ini kurang 4-nya. Ini luas bangun yang kedua hasilnya 324 meter pangkat 2 ya anak-anak. Masukin luas yang kedua, luas sebenarnya yang bangun 2 adalah 324 meter pangkat 2. Nah, setelah itu ditambahkan 270 ditambah 324 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 594 meter pangkat 2. Nah ya, didapat ya, luas sebenarnya bangun ini ya, dua gabungan bangun ini adalah 594 meter pangkat 2 ya. Seperti itu ya anak-anak, sampai sini paham? Selanjutnya contoh soal yang ketiga yaitu bila denah sawah Pak Untung memiliki skala 1:800 dengan panjang pada denah adalah 25 cm dan lebarnya adalah 10 cm, berapakah luas sawah Pak Untung yang sebenarnya? Nah ya, kita cari luas sebenarnya. Nah, sebelum kita cari luas sebenarnya, kita cari dulu yaitu panjang sebenarnya ya, panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya ya. Kita cari dulu panjang sebenarnya. Ya, panjang sebenarnya berarti masukin ukuran panjangnya itu 25 ya. Rumusnya ukuran pada gambar dibagi skala ya, atau yang lebih mudahnya ya ukuran pada gambar dikali skala ya. Kita pakai yang lebih mudah ya, ukuran pada gambar dikali skala, yaitu ukuran yang panjangnya ya, berarti panjang pada gambar dikali skala. Nah, masukin ukuran panjang pada gambarnya, panjangnya yaitu 25. Di sini tulis 25 cm. Ini cara yang lebih mudah ya, 25 dikali skalanya. Skalanya pakainya yang 800 ya anak-anak. Jadi 25 dikali 800. Nah, didapat yaitu 20.000.
kalikan 25 dikali 800 sama dengan 20.000 cm. Nah, ini kita ubah ke meter ya, dibagi 100. Coret nolnya sama banyak. Nah, sisanya 200 dibagi 1 sama dengan 200 meter. Ya, ini cara mudahnya ya. Kalau cara mudahnya dikalikan. Nah, selanjutnya kita cari lebar sebenarnya. Rumusnya sama ya, hanya diganti pakai ukuran lebar. Lebar pada gambar dikali skala. Masukin lebarnya, lebar pada gambarnya itu 10 cm. Dikalikan skalanya yaitu 800. Nah, dikalikan 10 kali 800 sama dengan 8.000. Jangan lupa ditulis satuannya yaitu 8.000 cm. Nah, ini kita ubah ke meter. Berarti dibagi 100. Coret nolnya sama banyak. Nah, sisanya 80 dibagi 1. 80 dibagi 1 sama dengan 80 meter. Nah, setelah didapat panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, sekarang kita cari luas sawah Pak Untung yang sebenarnya. Berarti luas sebenarnya. Luas sebenarnya sama dengan, nah karena di sini diketahui ada panjang, ada lebar, berarti bentuk sawah Pak Untung adalah persegi panjang. Nah, berarti kita pakai rumus luas persegi panjang. Ya, nah karena di sini luas sebenarnya, berarti pakai ukuran panjang yang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Ya, berarti luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah, masukin ukuran panjang sebenarnya yaitu 200 meter dikalikan 80 meter. Nah, 200 dikali 80 sama dengan 16.000. Satuannya jangan lupa ditulis ya anak-anak. Jadi 200 meter dikali 800 meter sama dengan 16.000 meter pangkat 2. Ya, jadi dapat luas sawah Pak Untung yang sebenarnya adalah 16.000 meter pangkat 2. Ya, sampai sini paham anak-anak? Jika kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan tugasnya ya, halaman 115, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di nomor 1 ini ada perintah yaitu mencari keliling dan luas kebun. Nah, lihat kebunnya berbentuk persegi panjang, berarti pakai rumus keliling dan luas persegi panjang. Ya, di nomor 2 juga mencari keliling dan luas taman. Ya, tamannya berbentuk persegi, berarti pakai rumus keliling dan luas persegi. Ya, gunakan rumus sesuai bangun yang diketahuinya ya. Silakan dikerjakan ya tugasnya, halaman 115, nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara. Cukup sekian pembahasan materi hari ini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak pada peta. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian serap, ya, dapat kalian pahami dan kalian mengerti.
Ya, apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan langsung ke ibu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.